Dan dia tinggal setelah itu di Syam. Adapun kedudukan beliau di tabaqah yang keberapa? Tabaqah as-saniyah. Apa tabaqah as-saniyah? Tabaqah min kibar at-tabi'in, seperti Sa'id ibn Musayyib. Atau mukhadram. Apa makna mukhadram? Mereka para tabi'in tidak bertemu dengan Nabi, yang mana mereka masuk kepada Islam kalau dari zaman jahiliyah, hidup bersama Nabi, tapi dari zaman jahiliyah masuk dan Nabi telah meninggal, sehingga tidak pernah meriwayatkan hadis. Itu dinamakan mukhadram. Atau dia beriman kepada Nabi semenjak dulu, seperti Uwais Al-Qarni dari Yaman. Dia beriman dari Yaman, ingin datang tetapi mempunyai ibu yang tidak bisa dia tinggalkan, birrul walidain. Setelah ibunya meninggal, barulah dia datang di zaman Umar. Dan diwanti-wanti oleh Nabi, wahai Umar, jika datang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni, utlub minhul istighfar, minta ampun kepada Allah dari dia. Kif Umar yang sudah dijanjikan Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyin masuk surga, disuruh meminta istighfar. Ini nas dari Nabi. Maka di dalam tarikh disebutkan setiap datang wufud, tamu di zaman Umar, karena dia Uwais Al-Qarni beriman di zaman Nabi tapi tidak bisa datang meriwayatkan hadis seperti Abi Hurairah, tidak bisa. Ini dinamakan mukhadram. Maka akhirnya Umar di setiap waktu di musim haji, maka dia mengatakan, hal atakum wufud minal Yaman? Apakah datang tamu-tamu dari Yaman? Maka di zaman Umar datanglah Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Maka di saat dikatakan na'am, itu rombongan dari Yaman, langsung Umar datang tergopoh-gopoh, ditanya, hal indakum Uwais Al-Qarni? Apakah di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Na'am, anak, aku. Maka Umar langsung datang dan mengatakan, doakan aku, istighfar, mintakan ampun kepada Allah. Maka heran semua. Kalau bukan dari Nabi yang memerintahkan, maka semua orang tahu Umar lebih afdol daripada Uwais Al-Qarni. Pertama, sahabi lebih afdol daripada tabi'i. Mukhadram tabi'i aula, tabi'i kabir tingkatannya. Tidak ada sahabi yang lebih mulia kecuali lebih baik daripada segalanya. Karena nas Nabi apa? Khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya orang yang hidup di zaman manusia yang menjadi sahabatku. Maka Umar sahabat Nabi, hidup dengan Nabi. Uwais Al-Qarni di Yaman, meskipun beriman kepada Nabi tidak bertemu. Maka ini jelas lebih utama. Dan siapa yang lebih baik daripada Umar? Kecuali Abu Bakar. Dan Abu Bakar sudah melihat, meninggal. Naik Umar menjadi pemimpin. Siapa yang lebih baik? Utsman pun tidak, Ali pun tidak. Maka kalaulah bukan disuruh oleh Nabi untuk meminta istighfar, diminta doa agar memintakan istighfar untukku, maka Umar tidak akan melakukannya. Tapi ini perintah Nabi. Seperti dia mencium Hajar Aswad, hadis di Sahihain. Di saat mencium Hajar Aswad, berkata kepada Hajar Aswad, wallah Hajar Aswad, lau ma ra'aitu Rasulullah SAW qabaltuk, wallah ma qabaltuk abada. Lihat bagaimana iman yang kuat. Dia mencium Hajar Aswad dan menasihati Hajar Aswad, berbicara kepada Hajar Aswad, kalau seandainya aku tidak melihat Nabi mencium kamu, maknanya kamu ada sesuatu yang lain. Wallah, ngapain Umar mencium kamu? Tapi karena Nabi mencium kamu, orang yang lebih baik dari kami dan Nabi, maka aku pun mencium kamu. Ini perlakuan dari Umar yang merupakan tauhid yang sangat kuat. Kembali kepada Atha ibnu Yasar. Maka Atha ibnu Yasar telah disebutkan oleh para ulama. Kita ambil misalnya ucapan Mu'tadilin. Berkata Abu Zur'ah dari Mu'tadilin, catat, Siqah. Kemudian kita lihat dari Mu'tadilin juga Ibnu Sa'ad, Muhammad Ibnu Sa'ad, kana Siqah katsirul hadis. Lalu kita ambil orang-orang yang mutasyaddidin. Siapa? An-Nasa'i
Dan siapa lagi? Ibnu Ma'in. Apa yang mereka katakan? Thiqah juga. Berarti apa? Mutasyaddidin mengatakan thiqah, berarti orang ini thiqah, tidak sembarangan. Dan diikuti oleh Abu Zur'ah, dan diikuti oleh Muhammad ibnu Sa'ad thiqah, maka rawi ini thiqah. Maka selesai dari ilmu sanad. Alhamdulillah, insyaallah kalian hafal Sahih Al-Bukhari dengan sanadnya. Dan diketahui siapa, nanti akan saya tanya, Fulay, siapa Fulay? Hilal, siapa Hilal? Jawabnya harus 3. Siapa tahqiq namanya? Kedua, siapa di derajat berapa? Maksudnya tobaqoh, dia hidup di zaman siapa? Ketiga, mahaluh, saduq, hasan atau dhaif atau matruk, ada. Hadis rawi matruk di Sahih Al-Bukhari ada? Tidak ada. Atau kadzab ada? Tidak ada. Karena rawi yang kadzab tidak naik derajatnya. Maka kita masuk kepada Abi Hurairah, dan Abu Hurairah ma'ruf, tidak usah kita jelaskan, sudah adzan juga. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yauman yuhadditsu wa indahu rajulun min ahlil badiyah. Bahwa Nabi menyampaikan hadis, kata Abi Hurairah, kebetulan datang juga tamu dari ahlil badiyah. Apa makna ahlil badiyah? Orang Indonesia menyebutnya ahlul badiyah, orang Badui dari badiyah. Makna ahlul badiyah, mereka orang-orang yang hidup nomaden di zaman dulu dan now. Banyak orang-orang nomaden di Arab. Maka mereka tinggal di padang pasir dengan unta-unta mereka. Dan mereka mengikuti jejak-jejak air hujan. Maka mereka dinamakan ahlul badiyah. Kalau sekarang di Indonesia tidak ada padang pasir, namun banyak hutan. Nah, mereka misalnya orang Kubu. Ntar orang Kubu marah ya. Aku bukan orang Baduy. Iya, orang Kubu. Hidup di hutan. Makan apa saja di hutan. Ada babi, makan babi. Ada piton, dimakan piton. Ada monyet, dimakan monyet. Tidak sholat. Wallahu a'lam. Orang-orang zaman sekarang mungkin banyak yang masuk Islam. Belum disensus ya. Mungkin nanti disensus sudah ada yang masuk Islam atau kita dakwahi, berdakwah. Alhamdulillah. Maka mereka kelompok ahlul badiyah, maknanya orang Badu, telah datang hadis yang naik kepada paling sedikit derajatnya hasan, man bada jafa. Bahwa orang-orang yang hidup Badu, maka dia jafa. Apa makna jafa? Keras. Tabiatnya lain dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena memang dia hidup dengan untanya, hidup di padang pasir, jarang berhubungan dengan manusia. Berbeda dengan kita berhubungan dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, dan kita juga belajar mengetahui ini guru, ini murid, bagaimana berakhlak dengan murid, bagaimana berakhlak dengan guru, dengan masyayikh. Maka kita berinteraksi dengan manusia. Orang Badu tidak. Biasa berinteraksi dengan unta, dengan keledai, pindahan, mencari tempat-tempat yang ada airnya. Sehingga mereka, ucapan Nabi ini, man bada jafa. Barang siapa dari ahlul badui, maka dia jafa. Muamalah dengan manusia itu keras. Seperti banyak di hadis-hadis. Bagaimana hadis dari Anas bin Malik yang muttafaqun alaih, masuk orang Badu kencing di masjid. Ini menunjukkan jafa. Kok bisa di masjid kencing? Memang belum dapat nasihat dari Nabi. Maka para sahabat di saat dia kencing langsung berbondong-bondong mau melerainya. Kencingnya pengen ditahan, ada yang pengen memegangnya, ada mungkin yang memukulnya. Fazajarohun nas, maknanya datang berbondong-bondong orang ingin menerkamnya. Di masjid kencing, kebayang antum sekarang tuh di pojok sana datang orang kencing. Marah apa tidak kalian? Seperti itu fitrahnya. Namun dia orang Badu, tidak tahu ilmu, namun masuk Islam. Maka setelah itu apa kata Nabi? Utruku, tinggalkan dia. Dibiarin kencing, biarkan. Selesaikan kencingnya dia. Kemudian setelah itu baru dinasehati. Nah ini dia poinnya, bahwa dia tidak memahami. Setelah dikatakan, selesai dari itu dikatakan, fa inna hadal masjid laisa li hadal fi'il. Bukan untuk itu, tapi untuk sholat, tasbih, zikir, dan beribadah kepada Allah. Bukan WC umum. Maka jangan kencing di masjid. Baru setelah itu dia paham. Paham ya? Jadi itu contoh, lihat bagaimana Badu. Dan di hadis-hadis yang lain, seperti yang telah kita lalui di kitab Siyam, bahwa Nabi berjalan dengan untanya dicegat bagaikan pembegal.
Kemudian ditarik untanya. Kemudian ditanya, "Mal Islam?" "Ya Rasulullah, apa itu Islam?" Dikatakan dengan syahadat dan puasa yang wajib dan salat yang wajib. "Wada'in naqah." Tinggalkan dari unta kami, kata Nabi. Maksudnya uslubnya tidak ada uslub muamalah dengan manusia yang baik. Kalau di Indonesia mungkin seperti itu, mungkin gak akan dikasih hadis. Tapi Nabi yang penuh rahmah, maka orang datang dari Badu bukannya ingin bertemu dengan Nabi, dia tahu kalau itu Nabi. Makanya dia bertanya tentang Islam. Harusnya dia, "Assalamualaikum wahai Nabi, aku ingin bertanya, ayo duduk sebentar, bla bla bla." Ini tidak. Dicegat untanya sehingga takut untanya, dipegang tali kekangnya, kemudian ditanya, "Apa itu Islam?" Seperti itu. Maka Nabi menjawab, "Da'in naqah." Tapi kemudian lepaskan unta saya. Nabi pun seperti itu berkata. Itulah keadaan orang-orang Badu, dan seperti juga dari orang Badu yang mendengar bersin. Kemudian dia berkata, "Yarhamukallah." Maka yang lain memukul-mukulkan paha mereka untuk diam. Maka malah berkata lagi tambah, "Apa kalian memukul-mukul?" dan sebagainya. Maka begitulah keadaan Badu. Begitupun di sini. Maka di sini nanti di ujungnya Nabi tertawa karena keganjilan dari kebiasaan berbeda dengan manusia yang lain. Maka ana rajulan min ahlil badiyah datang kepada Nabi. Nah, di sini Nabi baru menceritakan hadis itu. Ana rajulan min ahlil jannah, bahwa seorang dari penduduk surga ista'dana meminta izin robbahu fi az-zara, dalam permasalahan berkebun. Di mana berkebun? Di surga. Jadi ada yang bertanya kepada Allah, meminta izin. "Aku dulu orang yang berkebun, maka aku ingin berkebun di surga." Maka dikatakan, faqala lahu. Di sini poin pendalilnya, Allah berkata kepada dia, penduduk surga. Ini Allah berbicara. Nah, mereka orang-orang yang menafikan sifat berbicara untuk Allah, mau dikemanakan hadis ini. Maka di sini disebutkan, faqala lahu awalasta fima syi'ta. Maka apakah kamu tidaklah di surga ini mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin, dan apa yang kamu inginkan diberi, kamu tinggal minta langsung diberi. Ngapain lagi harus menanam, bercocok tanam, memanen, memelihara, menyemprot pestisida, dan nanti memanen dan seharusnya udah aja langsung ingin buah durian, tidak usah ingin nanam pohon durian. Setelah ditanam dicebor, diberi pupuk, kemudian panen durian, baru setelah itu makan. Langsung aja minta durian makan, langsung dimakan. Iya, seperti itu. Maka di sini Allah mengatakan, awalasta fi masyi'ta. Bukankah kamu meminta apapun langsung diberikan? Tidak usah menanam, itu maknanya. Qala bala. Tentu ya Rob, aku ingin. Dulu aku hobinya orang yang bercocok tanam. Maka orang-orang yang mempunyai kebun sawit berhektar-hektar, dari orang-orang awak bisa nanti meminta sawit, menanam berhektar-hektar. Nanti dibuatkan truk-truk berhektar-hektar. Nanti minta pabrik, dibuatkan pabrik, di store ke pabrik sendiri. Alhamdulillah. Maka di sini dikatakan bala walakinni uhibbu an azra'a. Tentu ya Allah, aku bisa meminta langsung. Dia orang Arab, berarti menanam tamar. Pengen tamar dimakan, pengen ajwa, pengen tamar sukari, pengen tamar Madinah, apa saja, pengen rutub yang sering kita makan enak, rutub dari Tunis, apa saja pengen. Sudah jadi enggak, pengen nanam dulu. Disebutkan walakinni uhibbu an azra'a. Maka aku ingin menanam, maka diizinkan oleh Allah. Tapi apa? Fa asra'a wa badara fatabadara atarfa nabatuhu. Maka diberikan izin untuk menanam, namun cepat. Baru diberikan benih, langsung tumbuh, langsung membesar. Disebutkan fatabadara atarfa nabatuhu wastiwa'uhu. Maka batang-batangnya menjadi besar cepat dan keluar dari bulir-bulir. Fa asra'a
Kemudian wastihsaduhu, maka dicepatkan panennya. Walau alam mungkin 5 menit sudah panen. Walau alam tidak tahu. Yang jelas cepat kata Nabi. Fa asra'a, maka sangat cepat. Fatakwiruhu amthalal jibal, dan panennya bukan seperti sekarang di dunia. Panennya, hasil panenannya bagaikan gunung yang menggunung. Kalau kita minta tanam durian, ya durian montong segunung hasilnya. Fayaqulu Allahu ta'ala dunak yabna Adam fa innahu la yusbi'uka syai'. Maka dasar Bani Adam tidak pernah kenyang dengan sesuatu. Sudah di surga tinggal minta apa saja langsung dapat. Enggak, harus capek dulu nanam, harus capek dulu menyebor, harus capek dulu menyiram dan membuahi. Maka Allah berikan dengan cepat. Maka langsung panennya segunung, dibantu. Ini karena hobi, kata tadi orang itu. Maka dasar Bani Adam, seperti itu maknanya. Nah, di sini yang membuat poin pendalilan A'rabi beda dengan yang lain. Faqalal A'rabiyu. Di sini guyonnya A'rabi berbeda dengan pemikiran guyonnya orang yang selain A'rabi. Padahal ada Abu Hurairah, padahal ada wallahu alam sahabat yang lain, tidak sendirian. Maka Abu Hurairah mempersaksikan yang meriwayatkan hadis ini. Beda pemikiran orang A'rabi sampai Nabi ketawa karena polosnya. Ya Rasulullah, la tajidu hada ila Quraisyan wa Ansoriyan. Maka wahai Rasulullah, penduduk surga ini pasti orang-orang Ansor di Madinah ini dan orang Quraisy yang masuk Islam mengikuti kamu. Sambil mengatakan seperti ini. Kenapa? Fa innahum ashabuz zara'. Karena orang-orang Madinah di sini semuanya menanam dan berkebun dari az-zara', berkebun dari kebun kurma. Maka fadahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan fa innahum ashabuz zara' fa amma nahnu falasna bi ashabiz zara'. Maka mereka tukang berkebun sehingga di surga minta berkebun, adapun kami badui bukan orang berkebun, apa? Penggembala. Maka fadahika Rasulullah, tertawa Nabi. Maka di dalam hadis ini bagaimana Nabi tertawa. Jadi tertawa boleh apa tidak? Orang bertakwa, ahlul ibadah itu nggak boleh berketawa katanya. Harus serius terus. Dikir mulutnya, kalau nggak dikir diam, serius mikir. Takut kepada Allah, takut kepada api neraka. Iya. Orang-orang soleh seperti itu. Nggak pernah senyum, nggak pernah tertawa. Iya. Kalau nggak mulutnya dikir, subhanallah, astagfirullah, atau baca Al-Quran, atau menghafal hadis, atau jika diam merenung dalam keadaan sedih. Kenapa? Al-akhirah, al-jannah wan nar. Iya, nggak boleh tertawa. Maka Nabi dulu orang yang paling takut kepada Allah tertawa. Jadi boleh kita tertawa, tapi jangan tertawa terus. Nggak ada orang pun tertawa. Ini nanti orang gila. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Dan ini yang disetor. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.